Perkenalkan, nama saya William Kirby Pratama Batawahab, NIM 2019-008-202. Saya dari kelompok 4. Melalui video ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Materi yang akan kami presentasikan yaitu tentang pasar persaingan monopoli lipstik. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang pengertian dari pasar persaingan monopoli lipstik. Langsung saja. Terdapat dua pengertian dari pasar persaingan monopoli lipstik ini. Pengertian yang pertama, pasar persaingan monopoli lipstik merupakan suatu pasar yang mempunyai bentuk interaksi terhadap permintaan dan penawaran, dan sebagian besar penjualnya menawarkan produk-produk yang terlihat mirip namun tidak sama. Nah, contohnya saja produk sabun mandi dan juga produk odol. Nah, dalam pasar persaingan monopoli lipstik, kedua produk ini banyak diproduksi oleh perusahaan-perusahaan. Tetapi jika kita lihat dari segi mereknya, terdapat berbagai macam merek dari kedua produk tersebut yang ada di pasar. Nah, hal ini dikarenakan bahwa setiap perusahaan itu mempunyai karakteristik dan juga ciri khas masing-masing dalam memproduksi suatu barang. Pengertian kedua dari pasar persaingan monopoli lipstik ini yaitu suatu pasar yang mempunyai banyak produsen dan mampu untuk menghasilkan barang-barang yang coraknya berbeda. Nah, dalam pasar persaingan monopoli lipstik sendiri, harga bukanlah faktor utama dalam menentukan suatu penjualan, melainkan persepsi masyarakat atau konsumen terhadap barang-barang yang diproduksi tersebut. Nah, dalam hal ini, perusahaan-perusahaan yang ada dalam pasar persaingan monopoli lipstik harus bekerja secara aktif untuk meningkatkan promosi dan sekaligus meningkatkan citra perusahaan. Nah, dalam pasar persaingan monopoli lipstik sendiri, pasar persaingan monopoli lipstik ini merupakan bentuk dari pasar persaingan tidak sempurna. Nah, artinya pasar yang tidak terorganisir secara baik pada pasar secara umumnya. Terima kasih. Itu saja presentasi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Bakas Anjalingga. Baik, saya Bakas Anjalingga, NIM 2019-008-215, akan melanjutkan presentasi dari Saudara RB tentang ciri-ciri pasar monopolistik. Mengetahui ciri-ciri pasar persaingan monopolistik dengan melihat karakteristik pada pasar tersebut, berikut beberapa ciri-ciri pasar monopolistik, yaitu ada 5 ciri-ciri pasar monopolistik. Yang pertama, terdapat banyak produsen atau penjual pada pasar monopolistik di dalamnya. Setiap produsen mempunyai skala produksi sama pada produsen yang lainnya. Yang kedua, terdapat diferensiasi produk pasar monopolistik. Terdapat banyak produk yang sama, tetapi memiliki perbedaan pada pengemasan, bentuk, corak, dan kualitasnya. Dalam hal ini, perbedaan produk pada masing-masing produsen akan membuat produk tersebut mempunyai pengganti yang dekat atau close substitute. Tetapi bukan pengganti yang sempurna. Untuk yang ketiga, produsen dapat menentukan harga. Produsen yang memproduksi barang berkualitas dan keistimewaan tersendiri akan membuat produsen bisa menentukan harga sendiri. Contohnya pada industri sampo. Produsen yang pertama membuat sampo dengan mempunyai manfaat menguatkan akar rambut. Untuk produsen yang kedua membuat sampo dengan manfaat anti ketombe. Ciri yang keempat, produsen mudah keluar masuk pasar di dalam pasar monopolistik. Produsen bisa masuk dan keluar dengan mudah sesuai kebutuhannya. Di saat produsen masih sedikit, biasanya akan membuat keuntungan yang lebih tinggi, tetapi produsen yang banyak, keuntungan akan menjadi berkurang. Untuk yang kelima, produsen harus melakukan promosi. Salah satu yang sering dilakukan dalam pasar monopolistik
yaitu membentuk persepsi konsumen pada produk yang dijual. Maksudnya yaitu dengan cara berpromosi atau beriklan secara rutin untuk produk yang dijualnya. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Roden. Selamat siang, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama lengkap saya Octavianus Rogasian Deden, NIM 2019-008237, kelas 36 manajemen. Saya dari kelompok 4. Saya di sini melanjutkan presentasi dari Mas Bakas, dan saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan sistem harga pasar persaingan monopolistik. Jadi teman-teman, untuk harga yang terdapat pada pasar persaingan monopolistik itu bisa saja dipengaruhi oleh perusahaan dengan berbagai layanan khusus, seperti merek yang tercipta pada konsumen dan juga dipengaruhi oleh iklan. Saya beri contoh, di suatu pasar terdapat dua perusahaan yang sama-sama mengeluarkan produk yang sama, tetapi pada akhirnya konsumen yang akan membeli produk tersebut bisa saja berdasarkan dari segi pemasaran, dari segi pengemasan, dan juga dari segi kualitas produk. Jadi di sini konsumen punya kekuasaan penuh untuk menilai produk yang dipasarkan oleh perusahaan. Untuk penentuan harga pada pasar persaingan monopolistik itu hampir sama dengan perusahaan pada dasar monopoli. Perbedaannya itu hanya terletak pada jumlah permintaannya. Untuk jangka pendek, perusahaan dalam perhitungan monopolistik itu mungkin saja bisa mengalami keuntungan dan juga mengalami kerugian. Sedangkan untuk jangka panjangnya itu perusahaan bisa mendapatkan laba normal setelah perusahaan-perusahaan tersebut diseleksi secara ilmiah. Teman-teman, itu saja presentasi dari saya. Salam. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu kelebihan pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, menghasilkan barang berbeda corak. Hal tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan konsumen karena mereka bisa memilih corak barang yang sesuai dengan selera dan juga kemampuannya. Yang kedua, ada distribusi pendapatan dalam masyarakat lebih merata, karena produsen terdiri atas perusahaan kecil yang memperoleh untung norma, maka pemilik modal tidak memiliki kekayaan yang berlebihan dan juga kesempatan kerja yang diciptakan lebih besar. Yang ketiga, jumlah produsen tidak terbatas pada pasar monopolistik dan persaingan bisnis antar produsen dapat memberikan keuntungan terhadap konsumen. Yang keempat, produsen bisa masuk dan keluar pasar dengan sangat mudah untuk terus mendorong produsen dalam berinovasi membuat produk yang berkualitas. Yang kelima, konsumen menjadi semakin selektif saat membeli produk sesuai yang dicari. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Mbak Esti, mengenai kekurangan pasar monopolistik. Ada 3 kekurangan pasar monopolistik, yaitu yang pertama, persaingan yang cukup tinggi. Persaingan di pasar monopolistik ini yaitu ada persaingan pada kemasan, pada kualitas produk, pelayanan, maupun pada harganya, di mana para produsen yang tidak memiliki kemampuan ataupun modal yang cukup tinggi akan keluar dari pasar ini. Yang kedua, dibutuhkan modal yang besar untuk masuk pasar ini, karena produsen-produsen yang ada di pasar ini memiliki tingkat ekonomis yang cukup tinggi dan berkualitas. Dan yang ketiga, di sini produsen harus selalu berinovasi terhadap produknya, karena banyak produk serupa yang menyerupai produk dari produsen. Apabila produsen tidak
berinovasi pada produknya, ia akan tertinggal dari pasar ini. Dan dari inovasi produk ini, itu akan menyebabkan peningkatan biaya pada biaya produksi maupun pada harga yang ditawarkan pada konsumen. Selanjutnya akan dilanjutkan presentasi oleh Mbak Ika. Baik, perkenalkan nama saya Ika Mawarni, NIM 2019-008-232 dari kelas 3A6 Manajemen, ingin melanjutkan presentasi dari Mbak Mega. Jika sebelumnya Mbak Mega telah menjelaskan tentang kekurangan pasar monopolistik, di sini saya akan memberikan contoh pasar monopolistik. Contoh pasar monopolistik yaitu pasar monopolistik banyak kita temui pada kehidupan sehari-hari, seperti sampo, sabun, TV, sepatu, air mineral, dan lain-lain. Pada pasar air mineral, banyak produsen yang memproduksi air mineral seperti Aqua, Fit, Li Mineral, Prima, dan Nestle. Masing-masing produsen memiliki ciri khas tersendiri, seperti kemasan, kualitas, atau ukuran yang membedakan produknya dengan produk saingan. Contoh lain untuk pasar monopolistik yaitu seperti sepatu olahraga, seperti Reebok, Adidas, Fila, dan Nike. Sama-sama memproduksi sepatu olahraga, namun masing-masing merek memiliki desain, keunikan, serta keunggulan yang berbeda-beda. Konsumen pada akhirnya akan memilih produk sesuai dengan preferensinya. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila banyak kekurangan kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.